Apa perbedaan baptisan masih kecil dengan baptis yang diajarkan Tuhan Yesus? Baptisan masih kecil dengan apa yang diajarkan sama Yesus? Baptisan Iya. anak kecil itu ya baptisan yang diajarkan Yesus lah. Kan yang diajarkan Yesus baptis selam kan Kak? Kalau baptisan Arti masih baptis kecil itu kan apa, masih Pak? percikan. Bener-bener arti baptis itu ras. Shalom Kak. Salam. Shalom, selamat sore Kak. Ya, Boleh bertanya dikit Kak? boleh. Iya. Ini apa perbedaan baptisan masih kecil dengan baptis yang diajarkan Tuhan Yesus? Baptisan masih kecil dengan apa yang diajarkan sama Yesus? Baptisan Iya. anak kecil itu ya baptisan yang diajarkan Yesus lah. Kan yang diajarkan Yesus baptis selam kan Kak? Kalau baptisan Arti masih baptis kecil itu kan apa, masih Pak? percikan. Bener-bener arti baptis itu sendiri selam, Bang. Iya, kan ada baptisan percik dengan Mana ada? baptisan Siapa selam. yang bilang? Kan ada selaman perci. Coba gimana itu bahasanya itu? Kalau selaman percik Gini Bang, gini. Terjemahin ya, baptis itu artinya selam. Kan ada Kak selaman percik. Kemana diselam di percik? ya kan ada yang gini Kak, ada yang baptis percik. Ada yang baptis selam. Mana ada baptis percik? Namanya baptis artinya selam. Oh ya. Oke Kak. Maksudnya kan ada yang bertanya gitu. Ada baptis percik masih kecil Berarti kan? gini Bang, Kak waktu kecil aku dipercik Kak, aku nggak diselam gitu. Gini Kak, kan Karena percik kalau itu bukan artinya selam. karena gini Kak, ada perbedaan di antara orang karismatik dengan orang Protestan. Kalau orang Protestan kita bilang baptis, kalau di karismatik kita bilang baptis selam. Kalau di Protestan mereka sering bilang baptisnya percik. Ya karena Dan mereka baptis tidak itu mau artinya selam. ya, mereka Gini, Bang, nggak gini. mau dibaptis selam karena Ini mereka bilang bang, mereka bang, dibaptis bang, bang, percik bang, gitu. bang. Terjemahkan dulu deh arti baptis. Ah, Baptis itu artinya selam. oh, Jadi perintah Yesus itu selamkanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus itu ngajarin diselamkan, bukan dipercik. oh ya Kak. Perciklah Oke. mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mana ada? Itu bukan ajaran Yesus. Berarti, Kak, berarti kalau percik itu bukan baptis ya, percik. Percik itu rantis, bukan baptis. Oke Kak, siap. Oke, makasih banyak Kak. Sama-sama. Sama-sama, salam Kak. Salam. Jadi diterjemahin aja. Berarti harus diselam 3 kali ya? Iya dong. Selamkanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam kitab Didake juga. Ya di dalam hukum kanon. Kalau ada yang hanya mencelupkan 1 kali, digulingkan orang itu. Kenapa? Karena dia membaptis hanya dalam kematian Yesus. Nggak bangkit-bangkit. Gimana itu? Ya kan? Susah toh? Kalau bayi gimana gak diselam? Ya selamkan aja, memang dia mati. Dalam perut mamanya pun dia berendam kok. Kalian kenapa khawatir dengan bayi yang diselamkan? Selama 3 detik loh. Dia 9 bulan di perut mamanya dalam air hidup. Yang kiranya Tuhan Yesus itu gak memprediksi apapun? Yang kalian kiranya Tuhan Yesus itu bodoh gitu? Hidup, bisa hidup dalam air. Gimana sih? Agak-agak lain kau. Baru dengar 3 kali dicelupkan. Halo, duit jadul. Ya, shalom, selamat siang, Os. Halo, silakan Pak, mau bertanya apa? Cuman pengen tahu aja ya, Mbak. Kira-kira ada nggak maknanya kenapa umur Tuhan Yesus cuman nyampe 33 tahun Makna apa nih? di dunia ini? Maknanya gini Pak. Makna Allah itu kan Tritunggal. tiga-tiganya, Mbak. Ya. Iya. Allah itu Tritunggal. Di dalam perjanjian Iya. lama, di dalam imamat dikatakan seorang imam itu boleh mengajar ketika umur 30. Jadi selama 3 tahun dia itu mengajar. Iya. 3 itu juga akan menjadi umur kita ketika kita nanti dibangkitkan. Filipi 3 ayat 20-21. Jadi makna 3-3 itu merujuk kepada Allah Tritunggal. Itu yang pertama.
Ya, tiga-tiga itu juga merujuk kepada kita. Ya. Nih. Jadi terlalu kristenisasi ya, bahkan buku di dalam ini nih. Ini Dwi Natur, ini Tritunggal. Terlalu masih. Jadi makna tiga-tiga itu banyak sekali gitu loh. Ya. Jadi yang pasti itu adalah Iya. Makasih Mbak. lamanya Yesus mengajar 3 tahun, umurnya Yesus itu sebagai imam mengajar itu selama 30 dengan umur 30 tahun. Nanti kita semua itu akan menjadi 33. Kenapa 3? Karena Allah itu Tritunggal. Tuh. Ada lagi Pak Jadul. Cuman itu aja Mbak. Makasih, izin turun. Ya, Tuhan berkati, selamat tahun baru ya Pak. Silakan Petrus Hipnotis. Oh, oke. Makasih ya, Kak. Ya, nama baptismu Petrus ya? Iya, Kak. Bagus. Jadi kalau yang sebelah ada kawin mengawin, kau merasa iri, kau pindah lah. Iya kan? Jadi kalau kau pengen kayak yang sebelah, silakan login ke sana. Ngapain kita iri sama surganya orang? Yesus bilang apa? Hal kerajaan sorga itu bukan tentang kawin mengawin, bukan tentang makanan, tentang minuman. Jadi nggak ada lagi bapak-bapak yang kerja untuk menghidupi nafkah anaknya. Karena semuanya penuh dengan sukacita. Itu. Apakah kita saling mengenal nanti di sorga sana? Ya. Sama seperti Lazarus mengenal orang kaya itu dan orang kaya itu mengenal Lazarus dan Bapak Abraham. Kita semua nanti saling mengenal. Gitu, Pak Parendi. Ya. Jadi apa nanti kita nanti udah mati? Berarti dulu suami kita yang di dunia itu jadi suami kita di surga? Nggak ada. Makanya orang yang kalau udah ditinggal mati sama suaminya boleh nikah lagi. Di dunia ini ya. Berarti apakah suaminya yang mati masih dihitung? Enggak. Gitu ya. Ada lagi Pak? Silakan. Di Alkitab juga dikatakan ya, tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang orang merdeka. Semua jadi orang merdeka. Tidak ada Yunani, tidak ada Yahudi, semua sama di hadapan Allah. Gitu. Jadi identitas kita, kewargaan kita itu kewargaan sorga, bukan kewargaan dunia. Jadi kalau kamu menanyakan tentang pasangan, maka kamu menanyakan tentang kewargaan dunia, bukan kewargaan sorga. Gitu Pak. Satu lagi. Boleh. Tadi kan kakak ngomong yang dicatat di surga itu nama baptis, betul? Nah, kebetulan saya Katolik. Dulu tuh waktu kecil masih ada sih surat-surat ini. Nah, baptisan. Tapi saya nggak ada gitu loh. Saya nggak ada dikasih nama baptis. Berarti nggak masuk surga begitu. Loh, orang Katolik nggak mungkin nggak ada nama baptis. Saya kebetulan dikasih Kak. Jadi nggak ada di surat permandian juga nggak ada. Oh, Anda nggak Katolik berarti? Saya Katolik. Yang ngasih nama itu biasanya Romo loh. Orang Katolik tuh begitu lahir anaknya itu Romo yang ngasih nama baptisnya. Itu ada nggak di surat permandian? Saya nggak ada. Permandian? Emang aku lagi ini? Iya, maksudnya surat baptisan nggak ada loh Kak, gitu loh. Ada, semuanya ada nama baptis. Apalagi orang Katolik itu namanya itu nama-nama baptis semua itu. Nama-nama Ya kan orang kudus. saya suratnya ada, itu mutlak nama saya sendiri gitu loh. Siapalah Nggak namamu? ada. Coba siapalah namamu? Ricardo Siringo-ringo itu mah nama dari orang tua kan? Loh, biasanya ngasih nama itu Bapak Baptis. Nggak ada loh Kak. Berarti nggak Saya Katolik tuh kau. Bukan Katolik. ada suratnya. Berarti kau bukan Katolik. Semua Katolik itu ada surat baptisnya, ada nama baptisnya. Semua pakai nama baptis. Jadi saya nggak Katolik gitu, menurut kakak katanya nggak Katolik gitu. Kau kata-katanya aja. Berarti saya harus konfirmasi lagi nih ke kampung ini. Iya, itu nama orang Katolik itu semua ada nama baptisnya.
Itu wajib juga, enggak terkecuali walaupun di pelosok dulu ya gitu ya. Ya ketika dibaptis kan disebutkan nama kita. Itu dicatat itu tertulis gak di surat? Iyalah, surat baptismu adalah. Oh, oke Kak, terima kasih infonya, itu aja sih yang mau saya tanyain. Nah, Tuhan berkati. Ini lagi ya, ada yang bilang ya, waktu kecil baptis nggak sah, gigi kau. Ada pula waktu kecil baptis nggak sah. Salah, enak aja kau bilang. Dari umur 8 hari udah boleh dibaptis atas dasar iman orang tuanya. Pandai-pandaian kau bilang, anak baptisan anak kecil nggak sah, gigimu. Kalau kau bilang baptisan anak kecil nggak sah, matilah anak kecil ini. Terus nggak masuk dalam kerajaan surga dia, menurut kau, gigi kau. Itu tuh ada yang typing, nggak sah katanya. Agak-agak lain kau. Baptisan anak kecil dia salah. Dari umur 8 hari udah boleh dibaptis, karena baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Sunat itu 8 hari. Halo di sana. Halo Kak. Halo, Ya silakan. Kak. Ya, Kak mau nanya dong. boleh, Kan boleh. pernah kakak bilang gini ya, kalau misalkan nih yang anak kecil itu masih cuci, kalau dia meninggal berarti masuk surga gitu kan ya Kak? Anak kecil itu belum Nah. melakukan dosa. Boleh Kak dijelaskan iya, kan Kalau namanya dia- anak kecil Kak. Contohnya nih kayak misalkan gimana tuh Kak? Apa? Misalkan Misalkan gini Kak. Misalkan gini Kak, anak kecil itu kan belum berbuat dosa nih, baru lahir lah dulu contohnya. Dia belum berbuat dosa. Itu otomatis boleh nggak Kak penjelasannya itu masuk surga otomatis gitu kan, karena tidak berbuat dosa. Karena dosa ini kan maut kan Kak. ya. Nah, boleh nggak Kak itu dijelaskan biar lebih paham akunya gitu Kak. Nah, itu Kenapa sebenarnya sama jelas. orang dewasa? Oke. Iya, Gimana, Kak? ini ayat Alkitab. Ada ayatnya di Ibrani 9 ayat 7. Jadi semua orang itu ya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, sesudah itu dihakimi. Kalau anak kecil ini mati, terus penghakiman apa yang diberikan kepada dia yang belum berbuat dosa? Berarti dia masuk surga. ya. Apapun agamanya, selama dia belum berbuat dosa, ya dia akan masuk surga. Karena upah dosa adalah maut. Anak yang mati itu akan tetap hidup, nanti akan dibangkitkan. Karena dia tidak berbuat dosa. Dia tidak menerima upah maut itu. Nah itu. Gitu ya Kak. Iya. Baru paham Anak sih. kecil usia berapa? Anak kecil yang belum berbuat dosa lah. Coba kayak misal 1 tahun, dosa apa lah yang bisa dia buat? Bicara pun dia kayaknya belum jelas gitu, kan? Terus dia meninggal gitu. Kemana dia? Ya masuk surga lah. Karena dia tidak dihakimi. Penghakiman apalah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada anak yang belum mengenal dosa? Nggak ada toh, auto surga lah. Gitu. Oke Kak, thank you. Kak, satu lagi yang mau saya tanya. Saya punya teman gitu kan ya. Tapi saking kesalnya, saya gini, sumpah saya nggak mau lagi berbuat. Aslinya gini, saya nggak mau lagi minta tolong sama dia gitu. Kita salah nggak Kak seperti itu? Salahnya gimana nih maksudnya? Jadi gini, kita bersumpah pada diri kita sendiri gini, saya nggak mau lagi, sumpah aku nggak mau lagi minta tolong sama dia gitu. Berjanji sama diri kita sendiri supaya kita tidak mau ngasih tahu sama dia, artinya gini, minta tolong sama dia atau memberitahukan kalau kita tidak baik-baik atau apa gitu. Itu salah nggak Kak? Kan Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita bersumpah, betul nggak? Oh gitu ya. Berarti saya tarik dong omongan aku gitu ya Kak. Ya sebenarnya nggak kamu tarik ya, tapi ya kamu tidak boleh melakukannya gitu. Terus apa dong yang saya harus lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah minta ampun kepada Tuhan karena saya pernah bersumpah gitu, dan sumpah saya itu tidak benar gitu.
Gitu. Sekalipun kamu berjanji dalam dirimu, kan kamu bilang janji nggak akan minta tolong dia ya. Walaupun demikian ya tidak apa-apa kalau kamu tidak minta tolong kepadanya. Tetapi apakah manfaat dari kamu bersumpah tidak akan minta tolong gitu? Minta tolong ataupun tidak kan nggak ngefek sama dia. Tetapi itu yang menjadi bebanmu. Kenapa? Karena ketika kamu berusaha untuk menghadapi suatu masalah dan sebenarnya kamu butuh bantuan, kamu yang kesusahan akibat sumpahmu sendiri. Jadi sumpah itu sebenarnya membuat kamu menderita. Nggak ngefek sama orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri. Jadi gimana Kak caranya? Ya kamu minta ampun sama Tuhan. Minta maaf kepada Tuhan, saya telah salah. Dengan saya bersumpah, sementara Tuhan tidak mengajarkan kita untuk bersumpah. Gitu. Tapi Tuhan memaafkan saya kan Kak? Iya dong, apa yang tidak bisa dimaafkan Tuhan? Tuhan itu hanya tidak bisa memaafkan kalau orang itu murtad. Penghujatan Roh Kudus itu yang tidak bisa diampuni. Sumpahmu itu tetap bisa diampuni, asal kamu itu bertobat. Oke Kak, terima kasih Kak atas pencerahannya. Terima kasih Kak. Ya, nah itu benar yang Kak Ipin dibawa. Sumpah itu mengikat dirimu sendiri, yang ngerugiin dirimu sendiri, nggak ngefek sama orang lain. Oh iya, betul sih Kak. Iya. Oke. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati ya Kak.